Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, fakta mengejutkan. Gibran gagal dilantik dan hanya Pak Prabowo yang disahkan MPR jika permohonan Partai PDIP diterima PT UN. Ungkap kuasa hukum kubu Banteng. Sementara itu, rakyat merintih melihat kekejaman rezim saat ini yang tak berpihak kepada rakyat kecil. Ungkap Faisal Assegaf. Dan juga ada di video lain bahwa Pak Surya Paloh tidak tahu menahu soal Timnas Amin telah dibubarkan. Itu artinya kalau beliau tidak mau, berarti tidak diberitahu ya jika Timnas Amin telah dibubarkan. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tidak tahu ada pembubaran Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Selasa 30 April 2024 lalu sehingga ia absen dalam acara tersebut. Dirinya absen, Paloh menyebutkan bahwa jajaran Partai Nasdem seperti Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim hadir dalam acara pembubaran Timnas Amin. Nah, ini gimana ceritanya guys? Kenapa beliau sampai nggak diberitahu ya? Diketahui, Nasdem merupakan salah satu partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden 2024. Namun setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Pilpres 2024, Surya Paloh menyatakan Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Adapun Timnas Amin dibubarkan secara resmi oleh Anies, Muhaimin, dan Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi Alaidrus di kediaman Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku puas dengan kinerja Timnas Amin dalam pemilihan Presiden 2024. Bagi Anies, hasil optimal telah diwujudkan dengan kerja keras para anggota Timnas. Anies Baswedan menyatakan hingga saat ini belum memiliki rencana untuk membentuk ormas atau parpol. Capres yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS ini menyebut akan terus menyuarakan ide-ide perubahan. Namun Anies belum memikirkan format atau wadah untuk menyuarakan ide-ide perubahan tersebut. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan Anies tersebut. Sembari tertawa, Muhaimin meminta Anies menyampaikan kapan kira-kira bakal mengumumkan sikap politiknya ke depan. Di sisi lain, Anies pun tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada kemungkinan bergabung ke gerbong presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia hanya menekankan saat ini statusnya adalah warga biasa. Bansos terus kan? Kalau bisa namanya melestarikan kemiskinan. Teruskan dengan Aniesnya. Nah, ini baru betul. Kali ini gua setuju sama Bapak Wapres. Emang betul apa kata dia? Bansos itu hanya untuk melestarikan kemiskinan. Padahal rakyat badannya sehat-sehat, masih bisa bekerja. Kenapa tidak kalian buka lapangan pekerjaan buat rakyat? Itu kenapa harus bansos? Mental pengemis banyak loh. Buka lapangan pekerjaan buat rakyat biar mereka juga merasakan sukses. Jangan hanya mengharapin bansos. Buat apa? Gimana harga diri kalian, ha? Pendidikan gratis, lapangan pekerjaan yang banyak, kerja. Minta sana sama Pak Demo, buka lapangan pekerjaan yang banyak biar kita sama-sama bekerja, jangan ngarepin bansos. Punya harga diri kan? Yuk kita berjuang. Kita ini kan debatnya mantap. Itu betul sekali itu. Ya kan? Kita bukan anak kecil Mas Anies, ya kan begitu kan? Saya ini baru saja mendengarkan kata-kata Babe Haikal. Jadi sepanjang di mobil saya dengarkan interview saya dengan Babe Haikal tahun 2020 yang lalu. Apa yang dia katakan? Saya tidak mau nanti calon presiden kelanjutan rezim ini orang yang menjadi anak buahnya Jokowi. Siapapun yang Nah, ini dia 2024 seseorang yang bersih dari kepentingan rezim sekarang. Ya, terus apalagi deh? Oke, dan kemudian tidak ada lagi ejawantah kelanjutan, ya, estafet dari orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi dan tim. Jangan sampai orang itu, siapapun orangnya. Siapa mengikuti siapa? Sekarang dia malah kebalikannya ya, malah mendukung dia ya. Jadi itu omong-omong orang munafik gitu guys. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo. Bersama beliau 40 tahun.
Hidup beliau menikah. Hidup Prabowo, hidup Haikal Hasan. Itu sarkas itu guys. Dengan nuranimu, hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan. Iya. Di mata rakyat. Itu fakta. Konsekuensi ketika kekuasaan dinasti politik mengunci seluruh saluran demokrasi, maka biarkan rakyat bergerak dengan kesadaran moral yang menentukan jalur. Dan jalur yang tepat bukan DPR, tapi jalur yang tepat masuk ke jantung pertarungan presidensial. Ada Satgas anti penelusuran dibuat oleh Menko Polhukam, di mana Pak Mahfud sudah mengumumkan kepada seluruh rakyat jika ditemukan adanya potensi bahwa kesedihan rakyat yang jahat dan yang merusak demokrasi itu adalah Jokowi, dan tempatnya tidak jauh dari wow. Karena sudah cukup rakyat dihinakan, selalu diposisikan hanya di luar pagar. Itu buset omong kosong, brengsek semua. Kalau urusan sudah menyangkut dengan kekuasaan, semua dipermudah. Tapi kalau urusan menyangkut rakyat, mereka bicara mekanisme, mereka bicara pasal. Saya mau tanya Pak Kardi, ketika hancurnya Mahkamah Konstitusi, di mana pakar hukum berdiri di sana? Itu fakta guys. Fakta itu. Nah, emang benar putusan PT UN tak akan bisa merubah keputusan MK. Akan tetapi jika tuntutan dikabulkan, maka bisa jadi rekomendasi kepada DPR untuk tidak melantik Gibran. Jadi yang dilantik cuma Prabowo sebagai presiden dan Gibran gagal karena dianggap cacat secara administrasi negara. Jadi dengan tegas di sini disampaikan bahwa PT UN hanya akan berdampak ajukan rekomendasi pada MPR untuk tak melantik Gibran. Waduh, jika benar begini posisi Gibran masih riskan hingga saat ini. Semoga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan di negeri ini. Bahwa telah ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap bisa diingatkan seperti itu ya? Sekarang menjadi terus penetapan oleh KPU dan akan dilantik. Di permohonan kami untuk tidak dilantik. Jadi hakim juga memangnya mempersoalkan itu ya Pak, sehingga Bapak terus-menerus membilangkan. Tentu itu kan materi permohonan dan itu menjadi petitum kami. Ending dari permohonan kami yang esensial sekali adalah untuk tidak dilantiknya cawapres terpilih. Kalau itu terbukti dan persidangan, kami minta untuk tidak dilantik. Yang bermasalah bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh KPU. Sementara ini kami temukan adalah Wapres terpilih. Jadi harapan saya janganlah disepelekan seolah-olah itu seperti Gibran bilang, itu silahkan aja nanti sebagai bahan evaluasi, ya kan? Ya itu kan tanda orang nggak mau dialog. Gimana menurut Bang? Ya kalau menurut saya ini bukan soal bandwagon efek ya. Kalau bandwagon efek itu kan kita tidak melihat bahwa ada rencana-rencana lain. Kalau masalah itu sebenarnya masalah apa yang kami inginkan. Yang saya sampaikan adalah prinsip-prinsip petitum kami ingin dibuktikan apakah persidangan bisa memastikan telah terjadi sebagaimana posita kami, yaitu uraian kami terhadap pasal mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh tergugat, yaitu KPU telah melaksanakan atau KPU tidak melaksanakan. Kepada PDI Perjuangan, tempuhlah jalur kehormatan, mengangkat marwah dan martabat partai PDI Perjuangan, agar PDI Perjuangan tetap mempunyai marwah yang terhormat sebagai pemenang pemilu, meskipun kursinya turun, meskipun capres dan cawapres yang diusung kalah, tapi masih tegar, terhormat menjadi seorang oposisi yang mewakili kepentingan rakyat untuk mengontrol pemerintah. Itu baru keren. Jadi ada pembiaran, omission. Maka kalau itu ditemukan dalam persidangan, yang kami mohonkan pihak capres terpilih maupun cawapres terpilih itu yang dipersoalkan untuk diambil tindakan administrasi. Kami mohon untuk tidak dilantik. Artinya kami mengajukan cawapres tadinya yang tadi ditetapkan sebagai cawapres ya, cawapres lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab ya. Kalau dulu ya bergerak mahasiswa
itu kita masih bisa mengontrol permainan. Karena apa? Karena dosennya kita bisa ingatin, ini udah keterlaluan. Berdasarkan temuan persidangan nanti, apakah dalam melaksanakan tugas kepala negara yang bernama KPU itu telah melanggar hukum? Kalau itu terbukti dalam persidangan, kami minta untuk tidak dilantik. Tentu PTUN tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan untuk dilantik, dan putusan PTUN tidak mungkin membatalkan putusan MK. Kami sangat sadar, tetapi kehidupan dinamika dari hukum ini kan luas sekali. Kalau terbukti, apakah iya ada kesakralan dari sebuah putusan yang tidak bisa dibatalkan, dan siapa yang berhak membatalkan? Kalau KPU tidak berhak membatalkan, kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR itu diwakili oleh anggota-anggota MPR bisa punya sikap untuk tidak melantik. Itu yang kami ajukan dan selalu kami gaungkan. Tapi kalau bukan hanya mahasiswa, dosen-dosennya udah ikut sekarang ini mengkritik pemerintah. Ya, kalau tidak cepat diajak berunding, tidak cepat diajak dialog, ini bisa satu dosen itu seperti saya dosen, kemudian Bung Repi dosen, ya kita bilang aja mahasiswanya kalau demo, ya nanti malah saya kasih nilai A. Nah, itu kan ada kemarin waktu 2019. Ini semua dosen itu bilang sama mahasiswanya silakan demo, dan demo dikasih nilai A. Itu seluruh Indonesia, jutaan mahasiswa, total itu jutaan mahasiswa, itu bisa menghancurkan. Pokoknya ada demo, selfie di depan demo, kemudian kirim. Ngeri Pak, jadi hati-hatilah, ini bisa ngarah ke chaos. Tidak kaitan dengan Bawaslu, karena kami tidak mau minta disidangkan tentang proses. Kami tidak minta juga atau mengaitkan dengan putusan MK, karena kami tidak bertugas atau kami diberi tugas, diberi kuasa untuk mempersoalkan menang kalahnya pemilu atau hasil pemilu. Jadi kami tidak mengurusi hasil pemilu, kami menghormati putusan MK, kami juga tidak mempersoalkan proses dari pemilu kita, yaitu harus melalui Bawaslu, tapi kami minta agar PTUN itu mengadili apakah betul KPU telah melanggar hukum sebagai aparatur negara di bidang pemilu ini. Berbagai pelanggaran kami telah siapkan, sebagian telah kami utarakan juga baik di pers atau di sidang. Nah, Tun akan memutuskan apakah MK hanya mempunyai kewenangan terhadap apa yang dimohonkan, yaitu mengesahkan hasil suara. Kami tidak mencampuri itu. Kami juga tidak mencampuri proses berjalannya pemilu kita yang memang harus melalui Bawaslu dan pengawas. Tidak. Yang kami persoalkan adalah penyelenggara ini telah melanggar hukum apa tidak, dengan mengesahkan, dengan menetapkan cawapres di pemilu ini. Oke, mantap. Tapi pertanyaannya, andaikan itu harapan PDIP, mungkin harapan juga untuk perubahan ya, tim perubahan, berani nggak PTUN menerima gugatan PDIP untuk tidak atau untuk membatalkan Gibran menjadi cawapres, dan MPR pun juga berani nggak untuk tidak melantik Gibran? Pertanyaan itu ya. Tapi saya rasa ini walau alam ya, bisa jadi bisa enggak gitu ya. Tapi kita berharap itu ya, kita akan belikan saja sama Tuhan, andaikan ini bisa terjadi ya, itu atas kehendak Tuhan semua ya guys ya. Dan satu lagi kepada Bapak yang tadi yang podcast sama Pak Refli Harun tadi, itu benar juga, andaikan semua dosen atau rektor kampus-kampus di Indonesia ini menyuarakan kepada mahasiswanya untuk ikut demo dan diberi nilai A bagi siapapun yang ikut demo. Nah itu kalau walaupun begitu, andaikan begitu instruksinya, saya yakin, walaupun saya orang awam nih ya, saya yakin Indonesia ini akan chaos dan pemerintahan yang ada itu akan lengser seketika. Saya yakin itu guys, itu akan sulit untuk menanganinya bagi aparatur negara ya. Nah guys, itu dia video reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.